Itu takes kira-kira totally dari yang pertama sampai ke yang bungsu itu 21 tahun kita mengantar. 21 tahun. 21 tahun loh antar anak sekolah loh ya. Izinkan anak untuk jatuh bangun di dalam pengenalannya akan Kristus. Untuk jatuh bangun diizinkan gitu. Izinkan dia jatuh bangun. Karena jatuh bangun itulah yang membuat seorang anak menjadi kuat. Yeah. Jadi kita tidak cekokin mereka dengan kebaikan Tuhan, dengan nilai-nilai Alkitab kita berikan, biar mereka yang proses. I see. Dalam proses mereka itulah kedewasaan mereka tumbuh. Tapi di sini catatannya bahwa orang tua harus punya nyali. Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to Life Talk, a meaningful conversation about life. Dan kali ini kita masuk ke dalam episode Life Talk special series warga kerajaan, yaitu namanya Family Series ya. Dan seperti namanya, di episode Family Series ini kita akan ngobrol dengan topik-topik yang berpusat pada keluarga. Narasumber yang diundang juga adalah pasangan suami istri yang keluarganya beres dan pastinya bisa memberikan inspirasi, memberikan pengaruh yang baik untuk semua yang mendengarkan di rumah atau di mana saja mendengarkannya. Dan kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa, pasangan suami istri dengan 3 putri, di mana ketiga putrinya ini komplit ya, sudah menyelesaikan college, bekerja, dan salah satunya juga sudah menikah warga kerajaan. So everyone, please welcome Mr. and Mrs. Jimmy Padmajaya. Halo, shalom. Shalom Yan, thank you. Kejadian bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Ya, puji Tuhan. Ya, thank you. Siap-siap loh dibongkar-bongkar nih. Siap-siap kita ngobrol-ngobrol seputar keluarga gitu ya. Dan kali ini kita topiknya warga kerajaan adalah menyiapkan masa depan anak. Kalau bicara masa depan anak, saya sendiri kepikirannya kalau masa depan anak itu adalah pendidikan, pekerjaan, pernikahan. Begitu ya. Kalau dari Pak Jimmy atau Bu Bella berpikir ketika mendengar kata masa depan anak tuh langsung kepikiran apa gitu? Gimana? Mulai dari siapa? Ibu dulu? Oke. Masa depan anak. Artinya memang sejak anak-anak lahir itu memang kita tentunya pertama taruh di bawah kaki salib Tuhan ya. Artinya memang memikirkan sesuatu yang baik untuk anak-anak dari sisi pendidikan. Ya, ketika kita misalnya lahir anak pertama, kedua dan ketiga, terpikirlah untuk mereka memiliki pendidikan yang tentunya lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Ada satu cita-cita, ada satu mimpi bagaimana mereka memperoleh pendidikan yang much better than us. Ketika itu seperti itu. Jadi dengan sebuah mimpi itu kita memulai sebuah perjalanan kehidupan kan tentunya kan. Mencari sekolah dan lain sebagainya ya, dari mulai katakanlah Montessori dan lain sebagainya. Ketika itu kita tinggal di Kute ya. Anak pertama sempat Montessori, yang kedua ketiga langsung ke TK waktu itu ya. Jadi TK, SD, SMP semua di Bali semua. Lanjut ya. Berarti begitu pertama lahir dan dengar kata-kata menyiapkan masa depan anak, pijakan kaki awalnya adalah pendidikan terlebih dahulu ya yang dipersiapkan ya. Salah satunya seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya tanya lebih lanjut nih, kalau bicara masalah pendidikan, Pak Jimmy dan Bu Bella ini tipikal orang tua yang langsung berpikir kompleks, komplit dari awal. Ini jenjangnya begini nih, dari A sampai Z udah langsung ada bagannya gitu misalnya. Atau tipikal orang tua yang let it flow aja deh, nanti anaknya mau gimana, kita lihat nanti deh gitu. Seperti apa? Ya, kalau saya tentang masa depan anak, saya melihatnya tidak sekedar pendidikan aja. Oke. Ya, di situ ada spiritual, Yes. karakter. Nah, itu yang paling penting. Caranya gimana? Salah satunya yang tadi pendidikan masuk ke sekolah gitu kan, formal gitu.
Tapi sebetulnya yang paling penting adalah waktu kita mempersiapkan pendidikan anak, sebetulnya itu adalah pekerjaan orang tua, mulai bekerja gitu loh maksudnya. Bukan bekerja cari duit. Ya, cari uang itu emang tanpa dipikir lagi semua orang tua akan melakukan itu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan di mana kita itu mengirim anak ke sekolah, let's say. Mengirim anak ke sekolah. Itu kami lebih, pendekatannya itu lebih kayak total ya, seperti mengantar anak ke sekolah setiap hari. Setiap hari ya? Bisa bayangin, itu dari anak yang paling besar sampai yang paling kecil kita selesaikan mengantar anak setiap hari. Karena di situ momen dimana kita tuh bisa ngobrol, ya gitu ya. Dan juga kita berdoa setiap pagi antar mereka, gitu kan. Bisa bayangin ya, antar anak pagi-pagi itu bukan hal yang mudah. Besinya setengah mati, ada yang lambat lah, ada yang masih belum siap lah, kayak gitu kan ya. Tapi itu proses yang kami jalani. Sehingga waktu anak yang terakhir selesai SMA, kami tuh rasanya leganya minta ampun. Karena itu sepertinya mudah kedengarannya, tapi tidak mudah. Tidak mudah ya, betul. Rutin. Nah, betul. Terus kemudian juga spiritual juga sama seperti itu. Sampai sebelum kami mengirim ke universitas sekalipun, kami masih memikirkan ya waktu itu bahwa kita akan memperlengkapi mereka dengan spiritual yang mungkin agak berbeda ya. Jadi kami mencari kurang lebih hampir 1 tahun, kami mencari selesai SMA sebelum kuliah, kita kirim mereka ke, akhirnya dapat satu tempat yang namanya Youth with a Mission. Jadi itu semacam mereka diperlengkapi dengan firman Tuhan dan juga pengenalan akan pekerjaan misi. Dengan konteks budaya Indonesia, karena itu pusatnya di Amerika, tapi di Indonesia ada, jadi konteks Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin kalau Pak Jimmy mungkin langsung mikirnya uangnya berapa nih? Langsung ke betul. Ya. Kalau saya sebagai ibu yang sifatnya lebih nurturing ya, lebih berpikir beberapa aspek lain yang lebih holistik. Oke, siap. Jadi tadi kalau pertanyaan tadi apakah berpikirnya kompleks atau let it flow? Let it flow itu kombinasi keduanya. Sometimes harus kompleks, sometimes let it flow. Kompleks itu maksudnya kan planning ya? Betul. Detail ya, betul. Masa depan anak memang perlu di planning. Betul. Tapi caranya jangan terlalu tegang. Let it flow aja, ini saran. Karena saya sebenarnya menghandle sedikit lebih tegang. Lebih kayak very organized, very kayak sangat di-prepare. Sebetulnya mempersiapkan masa depan anak itu kan panjang. Betul. Jadi kalau terlalu kaku, anaknya juga stres. Kita juga stres. Jadi sarannya adalah ngalir aja juga. Wow. Inilah serunya ngobrol dengan suami istri ya, warga kerajaan ya. Ada 2 POV yang berbeda tapi tetap dalam satu kesepakatan nih. Nah, ini yang seru nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau bicara mengenai pendidikan, let's say memilih sekolah ya. Apa yang jadi pertimbangan utama dari Pak Jimmy dan Bu Bella? Panjang, ceritanya panjang. Oke, pertimbangan tentunya waktu kami mencari sekolah untuk anak-anak, artinya memang waktu itu limited sekali sekolah yang ada di Denpasar. Jadi kita kebetulan sudah berkomunitas, jadi family altar waktu itu. Jadi kita mendengar saja sekolah yang cukup baik waktu itu, ya. Artinya mungkin sekolah Kristen kan tidak terlalu banyak waktu itu. Jadi memang ada sekolah swasta yang kami pilih berdasarkan memang rekomendasi saja, ya. Jadi itu ketika anak-anak masih kecil. Jadi yang kedua, ketiga pun sama, ketika kita dihadapkan dengan pilihan terbatas, jadi kita mencari sekolah-sekolah yang memang tidak berdasarkan Christianity, tetapi paling tidak mempunyai background yang cukup baik, ya. Perlu disebutkan sekolahnya atau nggak usah ya? Oke. Betul. Nggak usah. Oke, jadi
intinya seperti itu. Jadi kita mencari sekolah yang paling tidak itu dasarnya baik, ya, sekalipun berbeda prinsipnya, tetapi nggak apa. In general itu which is good menurut hemat kita waktu itu, ya, waktu itu mereka SD, TK, SD, bahkan sampai SMA mereka di dalam satu sekolah yang sama. Jarak termasuk dalam pertimbangan, jarak dari rumah ke sekolah. Tentunya yes, ya kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh, jadi sekitar 15 menit. Jadi ketika kita mengantar pun waktu yang cukup untuk kita berkomunikasi dengan anak-anak. Waktu mereka masih kecil, belum bisa berdoa kan? Paling cuma terbatas saja, tapi makin besar, gantian, giliran sudah mulai. Hari Senin saya, istri saya hari Selasa dan seterusnya. Yang pertama Rabu, Kamis, Jumat, bergantian, pas 5 jadinya. Oke, itu berdoanya itu pada waktu mengantar sekolah. On the way to school, jadi secara bergantian. Gitu. Itu takes kira-kira totally dari yang pertama sampai ke yang bungsu itu 21 tahun kita mengantar. 21 tahun. 21 tahun loh antar anak sekolah loh ya. Wow. Kami punya supir sebetulnya dari awal juga kami punya supir, cuman memang kami tidak memberikan kesempatan istimewa itu ke supir. Supir yang jemput, tapi pagi kami antar ya. Usahakan memang kami lakukan. Oke. Jadi mungkin anak-anak nanti pada saat dia besar gitu ya, dia akan ingat. Jadi bahwa setiap hari kami sama-sama ke sekolah. Wow, ini satu momen yang luar biasa ya, harus ditiru ya warga gereja ini. Antar anak sekolah itu precious banget ya. Baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Pada waktu mendampingi anak di dunia pendidikan, tipikal yang concern sama nilai atau tipikal yang melihat proses yang dijalani anak seperti apa? Pendidikan ini berarti bisa bukan hanya pendidikan akademik ya? Yes. Kami itu kami lebih memilih anak-anak melalui prosesnya, gitu. Kami itu selalu percaya bahwa apa yang firman yang sudah diberikan itu tidak akan kembali percuma, gitu. Dan kami juga cukup confident dengan pendidikan spiritual yang diberikan. Saya rasa setiap orang tua harus confident dengan apapun pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Makanya pilihlah pendidikan yang baik. Maksudnya bukan hanya apa yang sekolah bisa offer, tapi apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Gitu. Jadi kami selalu percaya ya bahwa setiap anak mempunyai prosesnya sendiri. Oke. Baik itu, let's say kita bicara mengenai pendidikan spiritual. Ya. Izinkan anak untuk jatuh bangun di dalam pengenalannya akan Kristus. Untuk jatuh bangun diizinkan gitu. Izinkan dia jatuh bangun. Karena jatuh bangun itulah yang membuat seorang anak menjadi kuat. Jadi kita tidak cekokin mereka dengan kebaikan Tuhan, dengan nilai-nilai Alkitab. Kita berikan biar mereka yang proses. I see. Dalam proses mereka itulah kedewasaan mereka tumbuh. Tapi di sini catatannya bahwa orang tua harus punya nyali. Ini dia nih. Untuk melihat anaknya jatuh gitu. Dan kita harus selalu ada di samping dia untuk ngangkat lagi. Oke. Untuk memberikan lagi penjelasan gitu. Jadi saya rasa itu yang kita lakukan ya biasanya ya. Jadi kayak memang kita izinkan, kita kasih dia space karena itu haknya mereka kok. Hak mereka untuk jatuh bangun tersebut. Room for error. Iya. Tapi pernah gini nggak? Tiba-tiba reaktif gitu, tiba-tiba emosional ketika melihat result yang mereka dapatkan dalam pendidikan spiritual maupun pendidikan akademik ternyata nggak sesuai ekspektasi orang tua gitu. Oh iya. Kita kan manusia kan, Yes. punya respon sendiri gitu ya. Yes. Tapi kayak background in mind, kita sudah ada seperti itu bahwa kita akan mengizinkan anak-anak kita jatuh bangun. Pada saat dia jatuh, ya kita emosional. Kayak misalnya gini, mereka nggak pelayanan, sementara anak-anak yang lain kita lihat pelayanan gitu. Oke. Terus anak-anak bahwa kita salah didik ya gitu.
terus kamu kok nggak pelayanan ya? Terus dari itu saya suka bilang gini, mami di usia kalian udah pelayanan loh, kok kamu tidak? Tapi terus jadi mengingatkan lagi, Pak Jimmy biasanya mengingatkan, setiap orang itu ada waktunya masing-masing. Waktu kita nggak bisa dijadikan standar untuk pertumbuhan mereka. Jadi itu memang dibutuhkan kedewasaan saya lagi sebagai ibu untuk melihat hal-hal tersebut. Yes. Itulah yang disebut nyali tadi ya, warga kerajaannya harus punya nyali sebagai orang tua nih. Mau menambahkan sedikit tentang pendidikan. Artinya pendidikan kan bukan hanya di sekolah. Pendidikan yang kami berikan kepada anak-anak selain di sekolah adalah pendidikan kehidupan. Artinya memang sejak yang paling besar lahir 2 minggu, kita udah mengajak anak tersebut dengan sengaja itu ke Kintamani. Jadi usia 2 minggu masih di keranjang, jadi memberikan mereka pengalaman untuk sebuah perjalanan, experience. Jadi dalam bonding with nature, jadi kalau hadiah kan tidak harus berbentuk sebuah barang, ya mungkin sekali-sekali yes, tapi mostly yang kami berikan kepada anak-anak adalah experience. Hampir tiap tahun ya kita jalan dengan kendaraan, baik itu ke Jawa Timur ke Liling Bali itu sebuah hadiah yang menurut saya waktu itu mungkin anak-anak bisa protes. Kapan sampainya Dad? Udah sampai di mana sekarang? Selalu pertanyaannya seperti itu, ya dari kecil. Jadi setiap mungkin setengah jam nanya lagi seperti itu, tetapi dengan hardship kan gak enak, nggak tahu kapan nyampainya. Tetapi ya itu merupakan satu proses yang dilalui. Mungkin setelah lewat itu semuanya, mereka bisa menceritakan ke orang lain bahwasanya iya prosesnya memang ya nggak enak kadang-kadang, tetapi pengalaman itulah yang membuat seorang terbentuk untuk masalah durability-nya, endurance-nya, kesabarannya dan sebagainya. Jadi pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak hanya kita memberikan gift dalam bentuk barang, tetapi kalau kami ya sejauh ini yang saya ingat, kalau mundur sedikit ke belakang ya cukup jauh mundurnya, dan mereka anak-anak sudah sekitar 20-30 tahun sekarang. Itu yang kami coba berikan, hadiah-hadiah yang sifatnya adalah experience, ya perjalanan sederhana aja. Entah itu cuma keliling Bali ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah dengan kendaraan. Karena selama di mobil mereka kan nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau kita mau nanamkan sesuatu tentang firman Tuhan, pelajaran tentang materi sekolah minggu, disitulah tempatnya. Karena mereka nggak bisa kemana-mana. Kita ada dengerin puterin lagu happy ya, baca gitu ya. Dari terbit matahari. Bisa 5-7 hari terkunci memang ya untuk sebuah fellowship dalam bentuk seperti itu jadinya pengalaman. Oke, jadi pendampingan yang berkelanjutan ya, dan bahkan dalam setiap perjalanannya selalu ada nilai-nilai yang disampaikan di situ ya. Itu luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan yang jauh lebih seru lagi. Jadi setelah fase pendidikan itu selesai, maka tiba waktunya anak-anak akan masuk ke jalur karir. Itu transisinya gimana kalau di keluarganya Pak Jimmy dan Bu Bella? Ada briefingnya dulu nggak sih, kayak kalian udah selesai kuliah nih, waktunya bekerja, ini briefingnya nih gimana? Oke, aku yang jawab. Untuk pekerjaan, masuk ke dunia pekerjaan. Betul, dunia pekerjaan, yes. Kami di bidang desain, jadi kami punya konsultan sendiri. Pengharapannya yang berbisnis adalah ada yang nerusin. Betul. Mundur ketika sekolah berarti ya, waktu mengarahkan ke sekolah. Gitu ya, masuk ke jurusan. Kami nggak pernah meminta mereka untuk masuk ke jurusan demi melanjutkan. Nggak pernah ada. Saya rasa banyak orang tua modern sekarang sudah tidak melakukan. Ya. Jadi kami ini suka tes. Tes itu menolong dalam mengambil keputusan. Jadi kita udah tahu nih, anak ini dia bermainnya main otak kiri nih, main perasaan terus. Yang ini
mainnya kanan terus nih, berarti logik terus nih gitu ya. Benar ya, kanan itu ya. Kanan intuisi ya. Kanan intuisi, art. Ya, kiri berarti logik. Yep. Kita sebenarnya udah tahu dia kira-kira ke arah sini. Tapi pada saat pengambilan jurusan, kami pengalaman dengan anak pertama, dan itu memberikan dampak buat adik-adiknya. Jadi kami awalnya kami kayak cerita disiapin gitu kan. Karena dia suka art segala, suka painting lah gitu ya ceritanya. Terus jadi kami pikir dia bakal masuk di sekolah desain. Sudah mau dikirim, terus udah gitu dia bilang, aku sebetulnya nggak suka desain, yang suka kan kalian, bukan aku. Shock banget gak sih pas dengar kata-kata itu? Ya, udah persiapan, udah infonya semua kita udah terkumpul untuk itu, udah tahu kira-kira mau berangkatnya kapan. Terus dia bilang begitu. Terus akhirnya dia bilang saya sukanya yang kalau bekerja itu ke kantor dengan baju yang rapi. Oh, itu bukan orang desain kalau gitu. Itu orang desain tuh biasanya nggak begitu. Orang desain casual gitu. Terus kamu mau apa? Ya nggak tahu ya gitu. Terus akhirnya kita bawa untuk konsultasi. Ya. Konsultasi akhirnya, dan saya nggak ikut. Waktu dia konsultasi saya nggak ikut supaya saya nggak campur lah gitu kan ya. Terus keluar dia bilang, saya udah tahu mau kemana. Terus saya tanya mau kemana? Perhotelan kata dia gitu. Kan perhotelan itu rapi kayak gitu. Terus udah gitu kita kasih gambaran kalau orang di hotel itu kan tempatnya orang liburan. Jadi pada saat orang liburan kamu nanti nggak libur. Kamu bisa bayangin nggak, kalau punya anakmu kepengen liburan, kamu kerja. Itu culture-nya kok di hotel. Iya, tourism industry. Terus siap-siap kerja. Siap nggak? Siap. Dia belum tahu kan. Iya. Jadi seperti itu, sejak saat itu, yang kedua, ketiga, kami hanya bimbing aja dia mau kemana. Kebetulan yang kedua dan ketiga sukanya art. Gampang bimbingnya. Iya. Jadi seperti itu, kami tidak mengarahkan. Nah terus kemudian cerita lagi yang untuk anak kedua. Anak kedua udah di interior design, udah selesai. Tapi kami karena kami memang selalu punya pemikiran bahwa anak-anak ini, waktu kita didik anak, sebetulnya kita kan harus nanya Tuhan tuh mau apa sama anak ini. Exactly. Sehingga kita selalu bilang, kamu ambil jurusan itu belum tentu kamu kerja di tempat kita. Karena tempat kita itu terlalu kecil untuk kapasitas kamu. Kalau kamu udah diizinkan, diberikan privilege untuk sekolah di sana, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sekedar di sini. Jadi waktu dia balik, ya dia masuk, tapi kita juga selalu bilang gini, kamu punya sendiri, under your name. Untuk pandemi. Kayak pandemi itu sudah gitu, kita bisa berkolaborasi, kita bisa kasih project, tapi kayak kamu develop your own. Dan itu kembali lagi perlu kebesaran hati sih. Nyali tadi ya. Kayak itu lagi gitu ya. Karena cenderung kan kita memikirkan bisnis kita supaya lebih besar. Yeah. Kita lupa bahwa anak-anak tuh Tuhan punya planning untuk masing-masing anak. Gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang ternyata cocok sama bisnis kita, yang nggak apa-apa, itu puji Tuhan banget gitu loh. Karena si anak juga sudah masuk di bisnis yang sudah jadi lah gitu, tinggal nerusin gitu. Jadi sebetulnya untuk kalau ngomongin anak-anak, sebenarnya kita sedang mempersiapkan masa depan sebuah generasi. Anak tuh, kalau kita bilang anak kita kan jadi lebih private gitu. Tapi sebetulnya karena itu sebetulnya generasi berikutnya gitu. Kita harus mikir lebih gede lah. Oh, jadi se-general itu, bahkan mikirnya nggak sempit ya, malah lebih luas lagi mikirnya ya tentang masa depan anak, termasuk juga pekerjaan yang mereka pilih, karir yang mereka pilih. Iya. Kalau saya gitu nggak tahu ya, kalau bahkan dimanapun karena kebetulan mereka edukasinya kan nggak di Indonesia. Yeah. Kalaupun Tuhan taruh di mana, kita selalu bilang gini, kalau di mana Tuhan taruh kamu harus jadi yang terbaik lah di sana. Gitu.
Dan kadang-kadang ngomongnya kan gampang. Ngerjainnya itu seringkali nggak gampang gitu loh. Iya. Jadi perlu kebesaran hati. Oke, sekarang saya tanya Pak Jimmy sekarang. Jadi gini, Pak Jimmy kan sebagai business owner juga kan, punya perusahaan, punya company. Artinya secara nggak langsung Pak Jimmy pun bisa menyediakan pekerjaan untuk anak Pak Jimmy, betul ya? Yang hasilnya udah pasti lah, udah ketahuan hasilnya. Tapi Pak Jimmy memilih untuk tetap setia dan mendukung anak Bapak mencapai cita-citanya, meskipun ada peluang gagal di sana. Kan kadang-kadang orang tua begitu ya, kayak tahu gitu ikut papa aja kalau kamu akhirnya memilih yang kamu suka dan akhirnya gagal gitu. Gimana tanggapannya nih Pak tentang dilema orang tua yang kayak gini? Ini udah pasti jalan nih, kamu pasti hidup dengan pekerjaan ini, tapi kamu pilih pekerjaan itu yang belum tentu hasilnya. Oke. Tadi kan sempat dibilang sama istri saya bahwa ketika pandemi memang kita siapkan sebuah lahan untuk dikerjakan, artinya memang satu project misalnya seperti itu. Tetapi kembali kita memang tidak memaksakan mereka untuk menyatu dengan kita. Kenapa? Karena memang masing-masing kita percaya kafling daripada Tuhan beda-beda nih. Ya, sekalipun mungkin bidangnya sama, ya. Tetapi antar generasi kan mungkin punya pola pikir yang berbeda, ya kan? Style yang berbeda. Ya, jadi saya prinsipnya tidak mau pernah memaksakan untuk anak-anak harus di same company, ya. Kalian bisa develop your style, your business. Kita cuma kasih experience sudah, ya. Bagaimana dari experience yang sudah diperoleh itu di develop oleh mereka masing-masing, ya. Sehingga dari situ gagal tidak masalah, ya, karena gagal sebuah proses kan. Proses untuk bangkit lagi. 10 kali gagal nggak apa-apa, that's good for you. Ya, itu baik untuk kamu, ya. Kenapa? Karena betul-betul kalian bisa mengandalkan bukan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan selalu. Even juga nggak mengandalkan orang tua. Even nggak mengandalkan orang tua tentunya. Ya, jadi memang mencoba membentuk mereka untuk berdiri dengan fondasi daripada Tuhan dan diri sendiri tentunya. Ya, dasarnya memang in God, tetapi ya bagaimanapun dia harus berdiri sendiri mandiri gitu. Ya, ke depan. Itu harapan kami dan puji Tuhan yang nomor 2 kan dia juga sudah bekerja di tempatnya, ya. Dan tinggal yang nomor 3 kan gabung dengan kakaknya dulu at this moment. Cuman memang treatment setiap anak itu berbeda ya untuk anaknya. Jadi kayak biasanya kita bikin baju, anak-anak itu tidak kita buat seperti kayak produk massal. Oke. Anak-anak itu harus apa? Tailor-made. Yes, tailor-made tergantung lekukan bodinya kayak gimana. Terus diukur pas, nggak bisa kayak konveksi. Gitu. Itu anak yang kedua karena dia sama-sama desain. Tapi kalau yang pertama dia lebih ke arah manajemen, dia juga ternyata bisa. Dia 7 tahun di hotel ya, dia 8 tahun di hotel terus dia putusin oke sekarang saya mau buat saya punya bisnis sendiri gitu kan ya. Bukan kita lepas seperti anak pertama. Kalau anak yang tadi yang kedua itu didesain, karena kita didesain kita lebih pede. Ya. Gitu. Kita tahu lah jatuh-jatuhnya di mana, bambunya di mana gitu kan. Kalau yang pertama kan enggak. Jadi kita juga sembari belajar juga gitu. Khususnya saya menemani sih. Gitu. Saya menemani di bagian kayak keuangannya, pajakannya, segala macam gitu. Karena juga saya juga tahu bahwa dia handle sendiri itu kayak nggak bisa langsung gitu. Itu dibantu sih memang gitu. Kita terlibat lah, saya terlibat gitu maksudnya, dan banyak konflik yang ada. Oke. Ini seru banget ya. Tapi satu yang saya tangkap dari tadi adalah proses pendampingan yang tidak pernah berhenti. Selalu didampingi, selalu dimentorin, selalu siap menjadi tempat curhatnya anak-anak dari pendidikan, masa pendidikan sampai masa-masa mereka merintis karir mereka dalam pekerjaan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu fase yang lebih krusial lagi, yaitu pernikahan. Yang nomor 2 sudah menikah, betul ya? Nah, ini bagaimana pendampingannya pada waktu mau masuk ke pernikahan? Apakah masih tetap dengan bibit bebet bobot? Kemudian batasan-batasannya seperti apa? Silakan boleh dijawab dari siapa yang lebih dahulu. Dari Pak Jimmy dulu, yang singkat dulu. Oke, iya itu basic ya, bibit, bebet, bobot ya.
waktu diperkenalkan kan dia seorang American, bule, ya. Ini yang nomor 2 karena memang kuliahnya di sana di Amerika, dan ketika waktu di wisuda itu, tapi sebelumnya dia udah cerita dia ada teman dekat lah, ya. Teman dekat ini artinya memang kita iya tahu-tahu aja, jadi belum dekat. Ketika dia wisuda baru tahu, kita ketemu. Lalu waktu itu ya, yang nomor 2 banyak cerita tentang anak tersebut, ya. Jadi awalnya memang dari cerita anak ini tentang calonnya waktu itu. Lalu setelah itu ya kita coba bangun satu hubungan, artinya memang secara jarak jauh ya. Jadi kita teleponan dan lain sebagainya untuk paling tidak mengenal lebih jauh lagi, ya, sampai satu. Orang tua membuka diri ya. Kita membuka diri tentunya, ya, sekalipun beda culture, artinya sudah dikasih gambaran, you beda culture, ya, satu di sini, satu di sana, totally different, ya, siap nggak menghadapi culture yang totally different, ya. Sejauh itu memang cocok, lalu kita belum kenal orang tuanya, sampai satu hari memang sudah mulai secara belum pernah ketemu. Waktu juga diminta, ya, hanya dari cerita aja, dia backgroundnya begini, studi di sini dan lain sebagainya. Yang penting kalian cocok, lalu baru setelah itu ada satu momen, ya udah serius dan diminta. Kita baru ketemu orang tuanya di situ, jadi melalui video call. Ya, jadi jarak beda. Waktu pandemi, karena pandemi juga video call meminta untuk Keisha boleh nggak dengan mereka. Jadi, tapi kita cukup tahu dari Keisha tentang kedua orang tua daripada anak tersebut. Jadi paling tidak kita melihat sejauh ada kecocokan, you tahu dia punya weakness point-nya apa dan lain sebagainya. Dan satu hal yang kita tekankan tentang dia punya spiritual, ya. Kalian harus basicnya same dasar yang sama, ya, iman yang same faith, ya. Itu challenge-nya lumayan juga waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, kami bimbing, istri saya bimbing untuk anak tersebut terima Kristus Yesus Tuhan. At some point dia terima, baru 2 tahun yang lalu dia dibaptis, ya. Gitu. Ya emang jadi kayak bibit bebek bobot semua orang tua wajib ya. Itu penting. Ya. Cuman kadang-kadang timingnya yang tidak sesuai dengan timingnya kita. Khususnya yang ini, khususnya yang Keisha yang kedua. Ya. Jadi waktu mereka masuk ke dalam nikahan, sebelum waktu mereka pacaran, kami seperti biasa menginjili dengan cara Asia. Jadi nggak kena itu. Mau terima Kristus sebagai juru selamat, langsung jadi rame gitu. Jadi kita pikir kok bisa jadi rame ya? Biasa aja kayak gitu, nggak bisa. Batasan bahasa lagi. Oke. Jadi itu nggak bisa kena gitu. Jadi akhirnya kita sayang ke Keisha, kamu udah tahu ya calonmu kayak gini. Balik lagi kita selalu berpikiran gini, waktu itu waktunya tuh. Kita kan sudah memberikan semua ini, jadi kita bilang sama Keisha, kita sudah memberikan kamu semua yang diperlukan sebagai anak untuk ambil keputusan. Jadi silakan ambil keputusan, segala risikonya kan pasti juga kamu tahu, gitu. Itu buat anak kami itu berat banget, karena kata risiko. Terus akhirnya tetap dia masuk karena dia sendiri merasa yakin sebetulnya pasangannya hanya belum saja ngaku Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Oke. Akhirnya setelah mereka menikah, kita bilang gini, kita akan lepaskan all the blessing you need. Kita nggak mau tahan blessing kita walaupun dia belum Kristus. Pada waktu itu. Yeah. Jadi ini special case, jadi jangan ditiru ya, gitu. Ini special case. Terus begitu kita lepasin blessing, kita nggak mau menahan blessing kita untuk kamu. Lepasin tuh akhirnya mereka married segala macam. Setelah itu
mereka kesini. And then mantu kami, anak kami tuh bilang gini, sebetulnya suamiku tuh kepengen dibaptis oleh ya. Saking tapi karena udah dia kangen banget di sini banyak acara sehingga dia nggak sempat dibaptis. Oke. Lewat kelewatan ya. Iya. Gitu. Terus kita ngerasa sayang banget ya, kami sempat baptis dia. Terus udah gitu mereka kembali ke sana mulai dengan aktivitinya. Dan mantu kami tuh mereka udah ada gereja, mantu kami tuh pergi ke gereja dan minta dibaptis dengan kemauannya sendiri. Jadi di situ sekali lagi kita lihat ya, kalau kita memberikan yang terbaik untuk generasi, Tuhan itu peduli. Wow. Tuhan itu sangat peduli sama next generation gitu loh. Tapi orang tua juga pertama harus belajar ya, harus belajar dan punya nyali juga untuk mempercayakan Tuhan bahwa Tuhan itu peduli. Waktunya ya waktu Tuhan. Jadi kalau misalnya pada saat itu nggak kena, ya tugasnya orang tua pakai lutut lah. Wow. Karena waktu itu kami sempat bentrok cukup tajam sama calon mantu. Tapi itu saatnya kita doa, dan Tuhan jawab, bisa minta dibaptis sendiri. Wow, luar biasa ya. Wow, warga kerajaan ini obrolannya luar biasa sekali sampai di titik poin pakai lutut ya. Semuanya berserah sama Tuhan. Orang tua nggak boleh capek gitu Pak. Kalaupun ada capeknya, langsung berserah sama Tuhan karena anak-anak ini adalah milik Tuhan. Dan orang tua bukanlah Tuhan. Betul ya. Dan kita dipinjemin kan? Kita dipinjemin orang tua bukanlah Tuhan. Pendidik yang terbaik gitu. Oke, luar biasa. Kalau begitu boleh dong kasih 1-2 statement sebagai reminder untuk orang tua yang sekarang ini mungkin lagi di fase-fase struggling untuk menyiapkan masa depan anaknya. Baik pendidikan, baik pekerjaan, atau even menghadapi hal-hal yang tadi. Mempersiapkan pernikahan anaknya. Mungkin boleh kasih 1-2 kalimat, kemudian langsung kita berdoa juga buat orang tua yang sedang mengalami perasaan seperti ini. Silakan. Saya dulu dan YouTube ya. Kalau saya sebagai ibu ya, selalu prioritaskan Tuhan dalam pendidikan anak. Dan anak selalu, kita harus anggap anak ini adalah satu generasi setelah kita. Jadi bukan anak itu milik aku. Jadi kita harus selalu berpikiran bahwa anak ini kita didik untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi berikan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Oke, itu dari saya. Oke. Dari saya jangan lupa memang setiap pagi itu berlutut memang untuk menghadap Tuhan, berdoa untuk keluarga kita, baik pasangan, suami ataupun istri, anak-anak dan sebagainya. Termasuk juga menantu ataupun calon menantu, dan juga orang tua daripada menantu kita. Jadi besan, betul. Ya, semua kita upayakan untuk kita doakan satu persatu, baik kekuatan mereka, kesehatan mereka semua, karena kita hidup oleh anugerah saja, ya, bukan oleh kekuatan kita. Jadi pentingnya itu tentang doa setiap pagi, ya, untuk seluruh keluarga kita. Akibatnya apa? Saya percaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa di dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk juga untuk orang-orang yang tadi kita doakan. Ya, blessings itu mengalir dari kita sebagai orang tua, mengalir kepada anak, harapannya ke depan cucu kita semuanya. Ya, jadi orang tua dimanapun berada, jangan khawatir tentang masa depan. Karena nothing is impossible with God. Ya. Nggak ada yang mustahil dengan Tuhan, termasuk dalam tantangan-tantangan untuk katakanlah pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak, masa depan karir mereka, ataupun juga tentang kehidupan pernikahan ke depan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena pasti selalu akan ada jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Thank you. Silakan pimpin dalam doa Pak Ji. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat sesi hari ini ya Bapak. Kiranya apa yang kami bicarakan semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh orang tua yang mengalami struggling di dalam masa depan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, juga masa depan pekerjaan anak-anak mereka, bahkan karir dan
rumah tangga, anak-anak mereka semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam campur tangan Tuhan, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi seluruh rancangan-Mu di dalam kehidupan setiap orang tua yang menyaksikan program ini ya Bapa. Terima kasih, kami lepaskan berkat juga, berkat kekuatan, hikmat, dan juga kekuatan di dalam Kau untuk seluruh pemirsa yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat semua anugerah yang kami terima sore hari ini, dan terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Jimmy, Bu Bella. Terima kasih buat waktunya. Silahkan diminum loh dan dimakan loh ya. Baik warga kerajaan Allah, Anda pastinya diberkati sekali, karena saya diberkati sekali ya. Karena itu jangan lupa share video ini kepada semua rekan-rekan saudara seiman yang membutuhkannya, atau kepada siapa saja. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel Rock Ministry TV. Sampai ketemu lagi di Live Talk episode berikutnya, masih dalam Family Series. So, see you next time and God bless you all. Bye. Bless you.